Gurandil atau penambang emas liar adalah profesi turun-menurun yang sudah marak di Gunung Pongkor sejak 1997. Setiap hari Gurandil bertaruh nyawa memburu emas hanya berbekal senter dan pahat. Kami menemui salah satu Gurandil yang sudah menjalani profesinya sejak tahun 1997. Gurandil ini menjadi penambang emas ilegal secara turun-temurun. Ia menjadi generasi kedua dalam keluarganya yang berprofesi sebagai Gurandil. Sebelum mulai menambang, Gurandil terlebih dahulu menentukan lubang yang akan digunakan sebagai jalur masuk penambangan. Lubang dibuat secara manual dengan alat pahat. Rata-rata, lubang hanya memiliki tinggi 50 cm hingga 100 cm dengan kedalaman 200 hingga 500 meter. Berapa orang di dalam Kang? Satu. Lubang-lubang ini biasanya sudah dimiliki perorangan. Untuk bisa masuk melalui lubang, Gurandil harus membayar biaya sewa sebesar Rp150.000 per karung emas yang dihasilkan atau menggunakan sistem bagi hasil. 60% untuk Gurandil dan 40% untuk pemilik lubang. Sebelum mulai penggalian, Gurandil melakukan survei penentuan titik galian untuk mengetahui kandungan emas. Iya, feeling aja. Feelingnya ada. Cuman kita juga pakai alat lagi kan, pakai palu pahat, udah gitu pakai survei itu, pakai penyurveian itu kalau bisa dikatakan di Bogor itu namanya piring kan, pakai piring disurvei. Kalau udah nampak itu kan emas udah nampak. Dalam piring itu udah nampak emas. Kita bisa merediksi surveian seperti ini keluarnya seperti ini. Penambangan biasanya dilakukan secara berkelompok, mulai dari 5 hingga 10 orang. Lubang yang digunakan sebagai jalur masuk Gurandil bisa dibilang jauh dari aman. Lubang hanya dilindungi dengan kayu-kayu sebagai penyangga. Selain itu, saat masuk ke dalam lubang, Gurandil juga tidak membawa peralatan pengaman lain selain alat pahat dan senter sebagai penerangan di dalam lubang. Kita pakai alat lagi. Pakai alat seperti kayu gitu kan, pakai alat kayu, bisa dikatakan kalau bahasa Bogor itu di stek, pakai alat kayu biasa, bisa dikatakan stabil lah. Kayunya itu buat apa? Buat pengaman kita. Maksudnya diapain kayunya? Disusun aja, disusun. Oh, buat ngalangin tanah? Buat ngalangin tanah disusun aja segi 4, gimana segi 4, kayak semacam kusen lah. Bisa dikatakan seperti kusen itu, pintu, seperti itu. Penambangan minimal dilakukan selama 24 jam. Setiap menambang, Gurandil membutuhkan modal minimal Rp10 juta untuk pembelian logistik penambang, biaya operasional seperti tukang pikul, tukang ojek, dan pengolahan emas. Sekali beroperasi, Gurandil bisa membawa minimal 10 karung emas yang masih bercampur dengan tanah dan bebatuan. Setelah diolah, satu karung bisa menghasilkan 10 gram hingga 1 kilogram emas berkadar 75%. Untuk memisahkan emas dari tanah liat dan bebatuan, diperlukan alat pengolah yang dibeli Gurandil seharga Rp20 juta. Emas yang masih bercampur dengan tanah dan bebatuan dihancurkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke mesin penggiling dengan dicampur air raksa. Setelah 4 jam, emas disaring dan dibakar untuk menghasilkan kadar emas 75%. Jika Gurandil sedang mendapat hasil banyak, tempat pengolahan emas ini bisa beroperasi selama 24 jam non-stop, bahkan mampu mengolah hingga 100 karung per hari. Penghasilan besar dalam waktu singkat menjadi daya tarik bagi para Gurandil. Jika sedang beruntung, dalam satu malam, para Gurandil bisa mendapatkan keuntungan bersih 2 juta hingga 5 juta rupiah. Namun jika melihat pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, aksi Gurandil ini termasuk dalam tindakan ilegal. Mereka bisa dikenai hukuman 10 tahun kurungan dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Meski tahu jika kegiatan mereka ilegal, Gurandil tetap melakukan aktivitas penambangan lantaran desakan ekonomi. Pengalaman saya sih yang kita udah jalani di dalam cuman ya kelaparan ya, sama ngap, sama panas, cuma itu aja. Cuman kalau rasa takut kita pasti ada aja. Walaupun kita udah berani, udah bisa dikatakan kita udah bilang udah maksimal ya, udah tahu segala macam ya, mungkin udah ahlinya ya, dibilang bisa udah ahlinya. Tapi rasa takut itu pasti ada.
Dalam mau masuk lubang aja kita udah ingat, kita resiko di dalam itu seperti ini. Kadang-kadang kita lihat seperti itu, tapi kita lihat kebutuhan. Untuk bisa membasmi keberadaan gurandil dibutuhkan kerjasama semua pihak. Pemerintah juga sebaiknya menyiapkan lapangan pekerjaan baru agar gurandil bisa melepas profesi mereka sebagai penambang ilegal. Bukan tanggung jawab moral kita sebagai pemangku amanah barangkali ya dari warga, kemudian menindaklanjuti pesan Muspida yang berorientasi pada stop atau off kegiatan gurandil itu. Secara otomatis kita menyediakan beberapa lapangan kerja. Nah, upaya yang sedang saya lakukan ini adalah membuka kawasan tambang pasir atras yang memang dinilai tidak berbahaya, kemudian galian batu belah. Selain itu, ketegasan dan komitmen aparat untuk menutup dan menindak tegas pelaku penambangan liar. Efek jera inilah yang diyakini akan mengikis keberadaan para gurandil dan lingkaran bisnis tambang maut ilegal. Tim Liputan melaporkan untuk NET.